Pertanian dan perkebunan menjadi penopang pertama kehidupan masyarakat di Kabupaten Kaur. Salah satunya di Desa Manau 9, Kecamatan Padangkuci Hulu, Kabupaten Kaur. Namun dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, sistem pertanian di daerah ini mulai mengalami kemajuan. Salah satunya pengembangan pertanian di bidang tanaman buah. Di atas lahan dengan luas kurang lebih 10 hektar yang berada di daerah Cawang Kidau, Kecamatan Padangkuci Hulu, Kabupaten Kaur, tumbuh subur ratusan pohon durian berbagai jenis, tanaman kelengkeng, jeruk, dan sebagainya. Dengan sistem pertanian modern, pengembangan tanaman buah di daerah Cawang Kidau ini menjadi satu-satunya dan terbesar di Kabupaten Kaur. Nasrul Rohman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Long ini merupakan salah satu pemilik kebun buah yang ada di Cawang Kidau. Ia memiliki ide untuk bertanam buah dibandingkan berkebun sawit karena menurutnya bertanam buah walaupun lebih rumit dalam perawatannya, tetapi hasil dan prospek kedepannya lebih menjanjikan. Ditambah lagi masyarakat yang memang selalu mengkonsumsi buah. Seperti buah favorit yang memiliki wangi khas ini, ya buah durian. Buah durian menjadi tanaman buah yang diutamakan penanamannya oleh Pak Long. Tentunya dengan beberapa jenis buah durian premium, seperti durian musangking, duri hitam, jenis durian oce, dan jenis buah durian premium lainnya. Perawatannya pun harus dilakukan dengan telaten, seperti pemangkasan agar pohon durian dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian perawatan dan pemupukan tentu dilakukan dengan rutin. Alhamdulillah selama kami ini kan tidak ada kendala masalah pekerjaan, masalah ini kan pengurusan, masalah ilmu Pak yang dikasih dengan Pak Long. Contoh seperti cara peruningan, cara nyemprot kan. Kalau penyemprotan pagi dari jam 6 sampai jam 9 sebelum matahari terlalu panas kan. Kalau sore dari jam 4:30 sampai jam 6. Harapan kita semoga mulai dari doren sampai jeruk, pokat, lengkeng kan, mudah-mudahan sukses, hasilnya berlimpah dan ini kan rezeki berkah. Budidaya buah saat ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat umum. Selain kebutuhan buah yang terus meningkat, tingginya pangsa pasar dan ketersediaannya bibit juga menjadi faktor utama para petani buah untuk terus berinovasi. Perkebunan buah saat ini menjadi pilihan alternatif untuk mendongkrak ekonomi warga dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pasalnya di setiap perkebunan buah mampu menyerap dan menyediakan pekerjaan bagi warga sekitar, terlebih di musim masa panen buah. Halo Sobat Tani, berjumpa lagi dengan saya Lia Syaka. Kali ini saya sudah berada di Desa Manau 9, Kabupaten Kaur. Nah, saya di sini mau melihat bagaimana sih potensi pertanian yang ada di Desa Manau 9. Nah, untuk itu kita tanyakan langsung nih kepada pemilik perkebunan yang ada di desa ini. Yuk kita tanyakan langsung kepada Pak Long panggilannya. Yuk. Assalamualaikum Pak Long. Waalaikumsalam. Iya Pak. Iya, Lagi ngapain? lagi perawatan pemangkasan. Oh ini Pak Tanaman lagi duren. pemangkasan. Iya. Ini mau tanya-tanya nih soal Oh, boleh. potensi perkebunan pertanian yang ada di sini. Oke. Untuk apa namanya? Di sini kan rata-rata pohon yang ditanam itu ada perkebunan sawit ya. Tapi di Iya. sini kok Bapak nanam buah-buahan. Itu motivasinya apa sih? Atau terinspirasi dari apa gitu? Oh gitu. Ya, yang pertama kita memang hobi ya. Hobi dengan tanaman buah-buahan. Di samping itu juga ini kita prospeknya kan prospek bisnis. Ya. Kita sudah hitung dengan memanfaatkan sumber daya tanah yang ada. Kita tanam sawit 10 hektar itu pendapatan per bulannya berapa? Ya. Nah, duren berapa? Hitungan saya ini prospeknya akan lebih menguntungkan tanaman buah. Hanya memang setiap komoditi pertanian kan ada kelebihan dan ada kekurangan. Sawit pemeliharaannya tidak begitu banyak, Ya, sementara durian harus dirawat secara intensif. Nah ini kan selain hobi, memang hobi Hobi menanam. namun juga
prospeknya ke depan juga bagus. Ya, dari segi bisnis, Masuk ya. untuk bisnis. Ya. Oh iya, berapa luas untuk perkebunan pertanian Bapak di sini? Ya, yang sudah kita lakukan penanaman buah itu ada 10 hektar. 10 hektar itu 10 udah hektar, ditanamin buah udah semua. ditanamin buah. Itu jenis buahnya apa aja? Buahnya bermacam-macam. Mm-mm. Ada durian, Durian. jeruk, Ada jambuan gitu kan, jambu Oh, daun berbagai macam hari, jenis jambu jambu madu. ya? Sudah itu lengkeng, alpokat gitu. Banyak ya. Ya. Hampir semua jenis buah ya ada di sini. Hampir semua jenis buah. Dan juga ini dorennya ada musangking, ada bawor, ada duri hitam, oce. Oh, berarti Ada pelangi, ya. durian ini ya premium ya, bisa Jenis-jenis dibilang durian jenis premium. durian premium yang ditanam di sini. Oke deh, sambil kita jalan ke sana mungkin kita sambil lihat-lihat perkebunannya Pak. Mau sambil Boleh, cerita lagi sistem boleh. pertanian di sini seperti apa? Boleh? Ya, kita Perkebunan buah bisa menjadi tempat rekreasi dan wisata edukasi yang saat ini mulai digandrungi masyarakat sebagai wadah pembelajaran tentang tanaman buah secara umum. ya ini lagi pemangkasan. Mm-mm. Yang dipangkas itu apa Yang aja sih, Pak? dipangkasnya tunas-tunas air seperti, nah ini harus bersih. Prinsip pemangkasan itu harus terang, bawahnya harus Oh, terang semua. Jadi tidak ada ini, tujuannya apa? Satu, konsentrasi nutrisi hara dari akarnya. dari akar bisa tidak fokus. banyak apa namanya itu saingannya. Durian ini sebenarnya nggak begitu sulit. Hanya saja perlu dilakukan penyiraman. Musim kemarau harus disiram. Berarti untuk sistem pertanian di sini penyiramannya seperti apa? Ya, itulah kelebihan di apa namanya lokasi Cawang Kidau. Oke. Tidak mengenal kemarau. Berarti kemarau pun airnya masih berlimpah dari sumber irigasi. Oh, oke, Irigasi. sumber irigasi. Ya. Jaringan nanti kita lihat nanti jaringan Boleh, irigasinya kita sambil sampai jalan ke aja. bendungan. Ya mau lihat-lihat ke belakang seberapa ini boleh. Ini bermacam-macam tanaman, alpokat ada. Cara perawatan lengkeng boleh juga, nanti kita lihat Ada kan. juga ya. Ya udah, Jeruk, kalau ayo kita ke sini dulu. Sambil Kita jalan panen dulu. jeruk dulu. gitu. Oke, siap kalau gitu. Nah, kita lanjut panen jeruk dulu. Habis itu baru kita ngobrol lagi ya soal Iya. sistem pertanian di sini, pengairannya seperti apa. Pengairannya, ini pengairan seperti ini. Nah, ini kita mau ke jeruk. Ya, jeruk. Ini jeruk jenis apa? Ini jeruk BW. Oh, ini yang jeruk BW ini. Jeruk BW, jeruk madu. Jenis siam dia, bukan jenis kipro. Ini jeruk BW. Ini jeruk agar bisa berbuah lebat juga harus dilakukan pemangkasan yang sudah apa namanya itu nggak sehat seperti ini kan harus dipotong. Ada ciri-cirinya. Nah, Untuk jeruk ini sendiri hamanya apa sih, Pak? hama jeruk ini banyak, terip, ulat, jamur dan lain-lain. Makanya juga harus dilakukan Penyemprotan ya. penyemprotan. Penyemprotan itu kan bisa pakai pestisida nabati, bisa pakai pestisida kimia. Oh. Ya, Ini untuk pohon yang ini umurnya berapa? ini umur 3 tahun. 3 tahun. 3 Dia tahun. Udah buah lebat ya, buahnya di atas ya. Buahnya lebat tapi ini belum layak panen, masih kecil. Oh. Ini masih kecil, karena baru selesai panen kemarin. Oh, Ini ini udah buah lagi. buah lagi. Udah buah lagi. Palong menanam di kebunnya saat ini dengan sistem tumpang sari untuk memanfaatkan bagian lahannya yang kosong. Perawatan buah jeruk BW ini sendiri terbilang gampang-gampang susah karena perawatannya yang memerlukan ketelatenan dan tentunya harus dijaga dari hama seperti ulat, jamur, dan lainnya.
seperti ini kan nggak sehat ini. Ada yang ranting yang sudah nggak sehat, ini harus rutin. Karena biar nggak tumbuh-tumbuh lagi ya? Nggak, kalau nggak dipangkas dia menular nanti. Menular ini kan udah mati. Iya, Ini harus dipruning, harus dipangkas, dibuang. Itu ada dahan yang mati itu karena ini ya, hama tadi? Iya, karena hama, karena jamur. Makanya harus dibuang. Berarti ini udah selesai panen semuanya? Atau ada yang masih bisa dipanen lagi? Ada, dia nggak serempak buahnya. Oh. Seperti ada nanti kita panen, sekalian panen. Mau cicip juga boleh. Iya. Nah, ini. Jeruk bewe. Oh ini. Ya, ini sebenarnya belum full matang, belum full siap panen, tapi udah boleh lah. Udah boleh dipanen? Nah, udah boleh lah. Hijau-hijau seperti ini memang udah boleh? Udah boleh, cuman ya belum begitu manis. Mau lihat di Nah, dalamnya? Seperti apa sih boleh. di dalamnya? Buka dulu. Nah, Sobat tadi masih Ya. hijau aja katanya belum sempurna untuk dipanen aja udah semerah ini. Apalagi Merah. kalau misalnya udah siap dipanen. Ya cicip ya Pak ya? ya boleh. Masih masam. Ada asam-asamnya. Kalau bisa di Kaur ini kan kita ada jeruk yang mempunyai kualitas manis, warnanya bagus. Dia kalau udah matang sempurna kuning semua ya? Ya, Atau ini jeruk tidak? cukun memang. Hijau pun sudah udah matang. Iya. Tapi untuk lebih sempurna, dia harus ini Agak lagi. kekuningan ya. Agak kekuningan, agak lebih dominan kuning. Kuning. Dominan kuning. Itu asli sangat manis. Ya, kalau dia mau besar betul, dia harus dikurangin seperti ini, cuman jadikan 2 buah gitu kan. Biar dia fokus ke Nah, buah yang itu ya. pertumbuhannya ya, nutrisinya. Nutrisinya. Oke. Ya nanti kita ini juga untuk sobat tani sekalian, kita juga ada linking new crystal. Ada lagi. Ya, bagaimana cara membuahkan? Karena linking new crystal bisa diatur kapan saat membuahkan, tapi ada ciri-ciri khusus kapan dia sudah siap, bagaimana cara pembuahan. Ya. Nah, Sobat Tani, itulah tadi kegiatan kita mencoba memanen jeruk bewe nih. Setelah ini Pak Long mau ajak kita lagi nih untuk melihat bagaimana cara menanam dan menumbuhkan buah nih dari buah kelengkeng. Yuk Buah kita lihat ya kelengkeng. seperti apa sih pertumbuhannya dan perkembangannya serta perawatan dari buah kelengkeng. Ya Pak? Ya, oke. Dalam perawatan tanaman buah memiliki cara berbeda di setiap tanaman buah seperti tanaman buah durian, jeruk, dan kelengkeng. Nah, sahabat tani, selain durian dan jeruk, Pak Long juga menanam buah kelengkeng. Tanaman buah kelengkeng ini bisa dibilang cukup unik, dikarenakan buah kelengkeng ini perlu dilakukan pembuahan secara manual. Nah, Sobat Tani, saat ini saya dan Pak Long lagi mau melihat-lihat nih untuk tanaman apa tadi Pak? Ini kelengkeng ya? Ini tanaman kelengkeng. Kelengkeng. Nah, mungkin boleh diceritakan nih Pak, apa saja sih jenis kelengkeng yang ada di sini, terus cara perawatannya seperti apa, kemudian potensi buahnya itu seperti apa nanti? Oh, boleh. Ya. Ini lengkeng new crystal ini. Ini lengkeng new crystal. Nah, kelemahan dan kelebihan lengkeng new crystal ini, kelebihannya bisa kita atur pembuahan. Tapi hanya 1 tahun sekali buah. Nah, prosesnya ketika sudah layak untuk dibuahkan, ada ciri-ciri khusus. Ini kalau lengkeng new crystal kita banyak temui mungkin di halaman-halaman masyarakat, halaman-halaman rumah kan. Ya. Banyak yang lengkeng udah berumur, yang seharusnya sudah berbuah tapi tidak berbuah.
Sebenarnya itu karena mungkin paritasnya New Crystal, tapi mereka tidak paham sehingga tidak melakukan treatment untuk pembuahan, Dia sehingga banyak tidak treatment buah. khusus. Makanya untuk lengkeng New Crystal harus treatment sendiri waktu pembuahan. Nah, lengkeng New Crystal ini harus di booster. Ada booster lengkeng. Pada saat daunnya belum terlalu tua, tapi tidak ada lagi yang muda, saat itu kita lakukan pemboosteran. Oke. Nah, pemboosteran itu sebenarnya bisa dipraktikkan tadi itu kan. Ini di bawah tajuk kita bersihkan semua. Udah di bawah tajuk dibersihkan. Nanti kita satu bungkus booster kita ini kan dalam 5 liter air, Ya. kita ratakan di bawah. Oh, disiram. Disiramkan di bawah. Gampang sebenarnya. Sudah itu besoknya kalau tidak hujan kita siram. Kita siram, seminggu sudah itu kita lakukan pemupukan. Kita kasih pupuk. Nah, ini pemboosteran 40 hari ke belakang. Artinya sudah 40 hari. 40 hari. Nah, pemboosteran ini baru timbul bunga setelah 40 hari selesai pemboosteran. Ini lengkeng New Crystal ini kualitasnya sangat bagus. Sangat bagus. Itu ciri Daging buahnya tebal, seperti apa? manis. Gitu. Udah itu nggak berair. Ini baru 2 tahun ini. Ini Oh, lengkeng baru 2 2 tahun. Ini penuh tapi bunganya Ya, penuh. Setiap pucuk ada Iya. buah ya, ada bunganya. Bunganya penuh. Ini potensi hasil, ini kalau umur-umur segini sekitar 20 sampai 25 kilo Per satu batang? pokok. Oh, satu pokok batang. Satu pokok batang. Nah, itu potensi hasil. Ya, kalikanlah kalau uangnya berapa gitu kan. Ini sambil ke sini Pak, sambil kita ngobrol ke sini, Ya. saya mau tanya soal pemasaran nih nanti. Hmm. Ini kan udah banyak nih buah yang Mm-mm. udah coba Bapak tanam, terus juga sebentar lagi juga akan musim pembuahan ya Pak ya di bulan Ya. Februari. Itu ada rencana untuk pemasarannya itu seperti apa Pak ke Ya, depannya? sekarang ini kan zaman era digital. Iya, Tidak terbatas ruang dan waktu. betul. Kita di sini pun pasarnya Jakarta bisa. Benar. Sekarang sudah ada jasa ekspres bisa kirim kemana-mana. Namun kita untuk lokalan aja kalau lengkeng ini belum ini. Mencukupi ya, masih Belum kurang mencukupi, ya. masih sangat bagus prospeknya. Nah, tapi kalau seperti doren mungkin harganya kan harga mahal. Ini durian premium semua Iya, soalnya mungkin Bapak tanam ya. masyarakat di sini kan ada yang mampu, tapi target pasar kita kalau doren ini keluar. Keluar ya. Nah, seperti kita lihat pada zaman era digital ini kan, dari Surabaya ada yang pesan di Palembang kan kirim. Nanti kan ada ini. Jadi tidak usah ragu dengan pemasaran tanaman buah, karena buah ini langsung bisa dimakan oleh setiap orang. Ya. Nah, kalau komoditi lain itu ditentukan oleh internasional lah, pabrik, pasaran internasional. Kalau ini kan enggak. Jadi gitu. Jadi makanya itu kita menanam buah, lengkeng, pokat, doren, jeruk, ini semuanya lancar lah pasarnya. Jambu-jambuan, pasarnya semuanya lancar. Nah, Sobat Tani, dari sekian banyak potensi pertanian yang ada di sini tentunya membutuhkan penggunaan listrik yang cukup. Nah, seperti apa penggunaan listrik dan pembangkit listrik yang digunakan Pak Long? Kita lihat setelah yang satu ini. Yuk Pak, kita lanjut lagi. Yuk. Ini namanya yang tadi, pembangkit listrik tadi? Iya. Karena jaringan PLN-nya belum bisa masuk di sini. Iya, masih hutan ya? Sementara untuk aktivitas sehari-hari para pekerja di sini kan membutuhkan listrik. Iya. Ketika kita memakai genset
akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Betul sekali. Makanya kita ada alternatif karena potensi ada di sini air, kita pakai tenaga air saja. Itu namanya pembangkit listrik tenaga air, tapi Nama lainnya? mikrohidro, turbin. Mikrohidro. Nah, turbin sistemnya itu sangat sederhana. Artinya itu ada dinamo yang bisa mengantarkan aliran listrik, Ya. dikasih panbel, artinya apa namanya itu untuk memutar dinamo. Ya. Makanya ada tendangan air saja ke ini. Dari atas ya. ini Dari lebih atas deras. tendangan air sehingga dinamo 5.000 pun bisa diputar. Sampai kalau kapasitas ini bisa sampai 15.000 kPa. 15.000. Artinya 15.000 watt. Nanti pemakaiannya 15.000 Luas ya. watt. Sedangkan di rumah kita kan cuma 1.300, Ya, 900. ini 15.000 watt Ini bisa di cover 15.000 ya. watt bisa di cover. Nah, jadi kan karena memanfaatkan potensi rugi Rugi kalau nggak enggak. dimanfaatkan Iya, potensi rugi kalau air enggak ya. dimanfaatkan. Sementara kita butuh listrik, segalanya butuh listrik, termasuk jaringan WiFi juga harus listrik. Oh, di sini udah masuk jaringan Iya, wifi juga udah ada. ternyata. Artinya untuk aktivitas sehari-hari juga membutuhkan listrik. Makanya Apalagi kita untuk mesin-mesin ya, Pak ya. alternatif. Itu bisa Mesin, dilihat itu. Penerangan. Itu nyala itu lampu nyala itu. Oh iya. Itu lampu benar. nyala. Iya, iya, betul. Yuk kita lihat aja Ya. dari dekat kali ya. Boleh, boleh. Pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan turbin ini dibuat oleh Pak Long dengan bermodalkan pipa, dinamo air, dan penutup aliran airnya. Pak Long lebih memilih menggunakan air sebagai pembangkit listriknya karena menurutnya jika menggunakan tenaga surya, listrik yang dihasilkan tidak sebesar yang dihasilkan oleh turbin yang bisa mencapai 15.000 watt. Dan biaya yang dikeluarkan pun lebih ekonomis karena hanya perlu perawatan saja. Harapan Pak Long yang merupakan lulusan S3 Pertanian kedepannya sebagai generasi muda, menjadi petani merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan, asalkan kita lakukan dengan telaten dan serius. Menjadi petani bukanlah pilihan terakhir, tetapi menjadi penentu dan dapat membantu ketahanan pangan di suatu daerah. Nah, Sobat Tani, itulah tadi potensi-potensi pertanian yang ada di Desa Manau 9 Kabupaten Kaur. Dan tentunya dengan inovasi yang digunakan oleh Pak Long untuk membangkitkan listrik di tengah hutan ini, yaitu turbin pembangkit listrik tenaga air. Akhirnya saya Lisyari Khalifah pamit undur diri, sampai jumpa dalam Info Desa episode selanjutnya. Bye-bye!